Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 9. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran besar kali ini akan segera pecah antara orang-orang dari Yang Cheng dan orang-orang dari Xuan Bing. Liu Yuan pun masih memberikan semangat pada semuanya untuk tidak takut karena jumlah mereka pada saat ini lebih banyak dari sekumpulan petugas dinasti Xuan Bing itu. Karena menurut Liu Yuan, perjuangan itu tidak boleh menyerah di tengah jalan karena mereka semua sudah susah payah untuk sampai di tempat ini. Bahkan banyak teman dan juga saudara yang telah menjadi korban. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kembali dengan tangan kosong. Jika orang-orang dari Xuan Bing akan menghalangi mereka, maka yang harus dilakukan pada saat ini adalah memberikan perlawanan sekuat tenaga. Liu Yuan kemudian menatap tajam pada Hua Feng dan dia berkata, "Hua Feng, dinasti Xuan Bingmu memang sangat kuat, tapi untuk kali ini kau tidak boleh sombong." Hua Feng pun tersenyum dan dia menatap Liu Yuan. Kemudian dia menjawab perkataan dari Liu Yuan itu. "Liu Yuan, apa kau pikir dengan menyatukan orang-orang ini, kau bisa mengalahkanku? Hei Wumo, apa yang sedang kau tunggu?" Ternyata pada saat ini Hua Feng memanggil rekan lainnya yang bernama Wumo untuk segera menunjukkan diri dan bergabung dengan Hua Feng untuk melawan aliansi dari Yang Cheng itu. Tidak lama kemudian sekelompok orang pun muncul dari kejauhan. Itu adalah kelompok dari Wumo yang telah dipanggil oleh Hua Feng. Sambil menuju ke arah Hua Feng, Wumo pun berkata, "Hahaha, Hua Feng, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, dengan hanya mengandalkan dinasti Xuan Bingmu saja, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka." Semua orang pada saat ini menjadi panik dan juga kaget setelah mereka mendengar kata-kata dari Wumo, karena mereka pada saat ini merasakan kekuatan yang besar dari kelompok Wumo itu. Bahkan Lingxi dan juga Liu Yuan pun menjadi panik. Mereka berdua kemudian berkata lirih, masih ada dinasti tingkat tinggi level nirwana lainnya. Setelah bergabung dengan Hua Feng, kini Wumo memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Wumo dari dinasti Dawu." Lindong yang melihat Wumo ini merasa tidak asing, karena sebenarnya Wumo adalah orang yang telah dilihat Lindong dengan mata sakti Xiao Diao. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Mereka dinasti kuat lainnya yang aku lihat tadi malam. Akhirnya mereka muncul juga." Setelah kedatangan Wumo ini, Hua Feng pun melihat Liu Yuan dengan pandangan meremehkan dan dia berkata, "Liu Yuan, jadi apa yang ingin kau katakan sekarang? Mau langsung pergi saja atau masih mau membahasnya dulu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Hua Feng membuat Lingxi dan juga Liu Yuan tidak bisa menjawabnya karena mereka masih syok dengan kemunculan dari Wumo, seorang nirwana yang sekelas dengan Hua Feng. Orang-orang yang tadinya bersemangat untuk melakukan pertempuran pada saat ini kembali menjadi loyo. Mereka semua merasa sudah tidak ada harapan lagi karena kelompok lawan meskipun kalah jumlah, namun mereka sangat kuat karena di antara mereka ada jenderal bintang 2-nya yang kasusnya entah sampai mana. Lingxi pun bingung dan dia berkata, "Bagaimana ini?" Liu Yuan pun menjawab perkataan dari Lingxi, "Andai saja ada satu orang lagi yang bisa menghadapi nirwana lainnya, mungkin kita masih bisa melanjutkan pertarungan ini." Lingxi pun menjawab perkataan dari Liu Yuan, "Bahkan kita saja harus bergabung untuk menghadapi satu orang tingkat nirwana itu. Kau pikir siapa lagi di pihak kita yang bisa melakukannya?" Liu Yuan tidak menjawab pertanyaan dari Lingxi dan secara spontan dia menoleh ke belakang. Semua orang kali ini sangat kaget, sekaligus menjadi bingung kenapa tiba-tiba Liu Yuan menoleh ke arah belakang dan melihat seseorang yang jauh di belakang sana. Lingxi yang ada di sampingnya pun juga bingung kenapa Liu Yuan tiba-tiba menghadap ke belakang. Namun dengan cepat, Lingxi pun pada saat ini sadar dan dia paham siapa yang dimaksud oleh Liu Yuan. Lingxi kemudian bertanya, "Apa kau masih berharap padanya?" Liu Yuan masih tidak menjawab. Semua orang kali ini menjadi heboh dan bertanya-tanya sebenarnya siapakah orang yang dilihat oleh senior Liu Yuan. Mereka semua kemudian mulai menebak-nebak, jangan-jangan itu adalah Lindong. Namun banyak dari mereka juga ragu, masa iya si Lindong? Kayaknya tidak mungkin dia deh. Hua Feng lalu tersenyum dan mengatakan, "Hei, apa yang sedang kalian coba lakukan?"
Hua Feng lalu berkata dalam hati, apakah mereka akan meminta bantuan kepada bocah yang levelnya baru berada di puncak manifestasi itu? Wu Mo di samping Hua Feng juga melihat ke arah Lindong dan dia berkata dalam hati, aneh, kenapa aku merasa nafas bocah itu sedikit familiar? Dan tiba-tiba saja, di atas pohon kali ini muncul sebuah cahaya. Tidak lama kemudian gadis bergaun hijau itu pun muncul kembali dengan sinar cahaya yang masih menyelimuti tubuhnya. Gadis cantik itu berdiri di batang pohon sambil melihat keramaian yang terjadi antara kelompok Hua Feng dengan orang-orang dari Yangzheng. Yang saat ini banyak orang sedang melihat ke arah Lindong. Gadis cantik bergaun hijau itu kemudian berkata, nampaknya ini akan menjadi sedikit lebih menarik. Suasana benar-benar tegang. Semua orang terdiam sambil melihat ke arah Lindong. Namun Lindong juga tidak berkomentar apapun dan dia masih berada di tempatnya. Tidak lama kemudian Lindong pun menjadi risih setelah dilihat oleh banyak orang dan dia berkata dalam hati, hah? Kenapa orang-orang melihat padaku? Dan tidak lama kemudian Liu Yuan mulai berbicara, Lindong, kita semua sama-sama berasal dari Yangzheng. Kali ini, jika kita bisa bekerja sama, mungkin kita masih mempunyai kesempatan. Ling Xi pun menjadi canggung. Kenapa Liu Yuan berkata seperti itu? Mereka ini berada di tahap setengah nirwana. Namun kenapa malah memohon bantuan pada Lindong yang levelnya di bawah mereka? Ling Xi kemudian berkata dalam hati, mungkinkah hanya tindakan Lindong yang bisa membuat kedua dinasti tingkat tinggi itu mundur? Dan Liu Yuan sendiri kali ini merasa sedikit menyesal. Kenapa bisa dirinya secara spontan malah meminta bantuan dari Lindong yang levelnya di bawah dia? Lindong yang masih diam di punggung Xiaoyan, dia pada saat ini mulai melakukan analisa dan memikirkan sebuah cara. Lindong pun berkata dalam hati, tujuan dua dinasti tingkat tinggi itu pasti adalah kunci kuno. Tapi jika harus bertarung secara langsung dengan mereka, ini pasti akan sangat sulit. Jika saja ada cara untuk membiarkan pasukan Yangzheng masuk ke lembah batu petir, pasti akan sangat bagus. Dan tiba-tiba saja, mak ting, Lindong seperti mendapatkan sebuah ide yang brilian. Dia pun melihat pada arah trio Moling, Tang Xuan, Liu Xuan, dan juga Moti. Mereka semua sepertinya memiliki harapan yang besar pada Lindong. Maka dengan begitu, Lindong pun sudah memutuskan untuk segera bertindak. Dia pun dengan cepat melompat dari punggung Xiaoyan dan meluncur maju ke arah Ling Xi serta Liu Yuan berada. Lindong pun bergaya dengan berguling-guling di udara kemudian slep mendarat di tanah. Dia pun menoleh pada Ling Xi dan juga Liu Yuan lalu bertanya, apa kalian berdua percaya padaku? Liu Yuan pun bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Lindong pun tersenyum ke arah Liu Yuan dan juga Ling Xi. Kemudian dia mengatakan, aku ingin bertaruh. Aku memiliki peluang 50% untuk menang. Ling Xi pun menjadi kaget dengan ucapan dari Lindong dan dia pun berkomentar, keadaan sudah seperti ini, namun kau masih yakin memiliki peluang 50% untuk menang. Liu Yuan kemudian mengatakan, Lindong, jika kau punya ide yang bagus untuk dicoba, silakan gunakan idemu. Tidak butuh waktu lama. Lindong pun membalikkan badan dan dia melihat ke arah Hua Feng serta Wu Mo. Dia dengan penuh percaya diri mengatakan, kedua senior, jika kalian ingin rombongan dari Yangzheng ini pergi, itu bukanlah hal yang sulit. Namun kali ini, aku ingin bertaruh dengan kalian. Hua Feng dengan tatapan dan senyum meremehkan, dia berkata, bertaruh? Sepertinya kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dengan masih meyakinkan Hua Feng dan juga Wu Mo, Lindong pun berkata, kalian berdua tolong percayalah padaku. Bahkan orang yang sudah terpojok pasti akan melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan, bukan? Meski kalian berhasil menang sekalipun, kalian tentu masih harus membayar harganya. Selain itu, siapa yang tahu bahwa sekitar pegunungan Leian ini masih ada dinasti kuat lainnya yang bersembunyi? Jika kalian sampai kalah di sini, maka itu akan sangat buruk untuk diri kalian sendiri. Hua Feng dan Wu Mo pun tidak berkomentar apapun. Namun mereka sadar jika yang dikatakan Lindong itu ada benarnya juga. Jika sampai terjadi peperangan, meski mereka berhasil menang, mereka akan tetap terluka. Dan jika ada dinasti kuat lainnya yang muncul untuk memanfaatkan momen, maka mereka semua pasti akan disergap dan jatuh dalam bahaya besar.
Karena merasa perkataan Lindong ada benarnya juga, kali ini Hua Feng berniat menuruti apa yang diinginkan oleh Lindong itu. Sekaligus ingin tahu sekuat apa Lindong sampai berani memberikan tantangan. Hua Feng sambil melakukan senam poco-poco, dia berkata, "Jelaskan saja bagaimana sistem pertaruhannya." Lindong pun sedikit tersenyum karena akhirnya Hua Feng terpancing untuk masuk ke dalam rencana Lindong. Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong segera mengibaskan tangannya dan angin yang cukup kuat pun berputar di tanah seperti membentuk hubungan yang cukup rumit. Dan kini Lindong menepuk tangannya, dia kemudian berkata, "Pertaruhan ini sangat mudah. Dua orang harus bertarung di dalam lingkaran ini." Dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang sedikit licik, Lindong melanjutkan kata-katanya, "Kalian bisa memilih orang-orang secara acak dan aku akan melawannya. Jika dia berhasil mengeluarkanku dari dalam lingkaran, maka kalian menang. Namun jika sebaliknya, maka kalian yang akan kalah." Wu Mo tidak berkomentar apapun, sementara Hua Feng masih melanjutkan senam poco-poconya. Semua orang kali ini masih terdiam dengan tantangan yang akan dilakukan oleh Lindong. Mereka pun tidak berkomentar apapun. Sementara Moti, Tang Xuan, Liu Xuan, Haisa, dan juga yang lainnya syok berat. Karena cara yang akan dilakukan oleh Lindong itu benar-benar tidak masuk akal buat mereka. Kenapa Lindong bisa sampai memiliki ide seperti itu untuk berduel dengan orang di tahap nirwana? Apakah mungkin seorang seperti Lindong yang levelnya hanya puncak manifestasi bisa mengeluarkan orang di level nirwana dari dalam lingkaran yang dia buat? Hal ini sungguh tidak bisa dicerna dengan logika dan benar-benar tidak masuk akal. Sementara Lingzi kini berkomentar dalam hati, apakah Lindong ingin bunuh diri? Karena saking syoknya dengan tantangan Lindong yang diajukan pada Wu Mo dan Hua Feng, hal itu sampai membuat pusing kepala Lingzi. Dia pun merasa lemas dan terjatuh ke dalam pelukan mesra manja anak buahnya. Sementara Liu Yuan kali ini memegangi kepalanya dan dia berkata dengan lirih yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Mari kita lihat bagaimana dia akan mengatasinya. Hua Feng dan Wu Mo pun tersenyum dengan tantangan dari Lindong. Hua Feng kemudian berkata, "Hehe, menarik." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mengalahkan Wu Mo atau Hua Feng dalam tantangan yang diajukan pada mereka? Karena Lindong sendiri memiliki keyakinan 50% untuk menang. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.